saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu sekarang, masa depan, dan masa lalu dalam sebuah peristiwa. Simple future tense merupakan kalimat yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh rumus dan contoh kalimatnya. Rumus di sini ada sedikit perbedaan antara verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja atau verb. Contoh rumusnya itu seperti subject tambah will atau shall tambah verb one tambah object. Kalimat negatifnya subject tambah will atau shall tambah not tambah verb one tambah object. Terus kalimat interrogatifnya will atau shall tambah subject tambah verb one tambah object. Contohnya itu bisa kita ambil kalimat positifnya bisa kita ambil he will play his favorite game. Itu untuk kalimat positifnya. Kalimat negatifnya kita yaitu he will not play his favorite game. Dan kalimat interrogatifnya will he play his favorite game. Itu adalah contoh verbal sentence. Dan contoh kalimat nominal sentence itu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja atau verb. Rumusnya itu subject tambah will atau shall tambah be tambah adjective noun atau adverb. Terus negatifnya subject tambah will atau shall tambah not tambah be tambah adjective atau adverb. Dan kalimat interrogatifnya will atau shall tambah subject tambah be tambah adjective noun atau adverb. Dan contohnya itu bisa kita ambil kalimat positifnya I will be a teacher. Kalimat negatifnya I will not be a teacher. Dan kalimat interrogatifnya will I be a teacher. Terus kita menggunakan shall atau will apabila sesuatu sudah merupakan hal yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Dan jika sesuatu itu masih membentuk suatu niat, maka kita bisa mengganti dengan to be atau going to. Contohnya I will come to your house. Itu adalah kalimat yang sudah pasti akan terjadi. Dia akan datang ke rumahmu. Dan kalau dibandingkan dengan I'm going to your house tonight, dia masih memprediksikan antara dia mau datang atau tidak. Dan terus time signal yang sering digunakan dalam simple future tense ini itu seperti tonight, tomorrow, next month, next year, 2 hari yang akan datang, minggu depan, tahun depan, bulan depan, seperti begitu. Jadi masa yang akan datang itu adalah time signal yang sering digunakan dalam simple future tense. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari simple future tense itu, simple future tense digunakan untuk menyatakan prediksi atau niat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang simple future tense. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First, I want to introduce myself. My name is Nadine Deresto and my registration number is A1M2190013. I'm from group 9. Here I will explain about present future perfect tense. Okay, let me start now. Future perfect tense. Future perfect tense explain about something, an activity or event that will be complete at some point in the future. Okay, future perfect tense menjelaskan tentang sesuatu aktivitas atau peristiwa yang akan sudah selesai pada satu titik waktu di masa depan atau waktu yang akan datang. First, I want to start with the verbal sentence. Untuk membuat verbal sentence, rumusnya itu adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif, yaitu menggunakan subject plus shall or will plus have plus verb 3 plus object or complement. Kemudian untuk negative sentence, yaitu subject plus shall or will plus not plus have plus verb 3 plus object or complement. Dan untuk interrogative sentence-nya yaitu shall will plus subject plus have
plus verb 3 plus object or complement. Future perfect tense dibentuk menggunakan auxiliary will dan have serta past participle atau verb 3. Have digunakan untuk singular maupun plural subject. Sedangkan untuk past participle dia itu dapat berupa regular maupun irregular verb. Okay? To make you know about this, saya akan menjelaskan langsung melalui contoh kalimat. Example, Sinta will have gone by next week. Oke, ini untuk kalimat positif atau positif dari verbal sentence untuk future perfect tense, di mana Sinta di sini sebagai subjek, kemudian will di sini sebagai modal auxiliary untuk present future, kemudian have di sini adalah auxiliary verb di mana dia membantu keberadaan gone sebagai verb 3. Seperti yang kita ketahui, untuk syarat dari perfect adalah adanya have. Jadi have di sini fungsinya untuk membantu atau auxiliary verb, bisa juga dikatakan sebagai helping verb untuk membantu keberadaan dari gone. Kemudian by next week di sini berfungsi sebagai time signal atau keterangan waktu. Untuk sekedar informasi, dalam beberapa kalimat future perfect tense itu menggunakan beberapa kata keterangan atau time signal seperti by next week, by the end of this year or month, by next Sunday, and etc. Untuk penggunaan shall dan will, shall digunakan untuk subjek I dan we, sedangkan untuk will digunakan untuk all subjek yaitu I, you, we, they, she, he, and it. Next kita akan membuat bentuk negatif dari ini, yaitu Sinta will not have gone by next week. Di sini untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not di antara will dan have. Ingat, yang ditambah not itu adalah will-nya, bukan have-nya. Jadi will not have. Next bentuk interrogatifnya, yaitu kita tinggal memindahkan will ke depan menjadi seperti will Sinta have gone by next week. Ya, untuk interrogatifnya yaitu will-nya kita tinggal pindahkan ke depan yaitu sebelum subjek, kemudian setelah subjek diikuti oleh have. Jadi contohnya seperti ini, will Sinta have gone by next week. Di sini kita bisa menjawab yes she will or yes she won't atau will not. Next I will explain about the function of future perfect tense. The first function is to specify which activity is specifically complete in the future, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang secara spesifik sudah akan selesai di waktu yang akan datang atau di masa depan. For the example, he will have graduate from senior high school next year. Contohnya itu he will have graduate from senior high school next year, dimana artinya dia akan sudah lulus dari SMA tahun depan, dimana di sini dia memprediksikan bahwa tahun depan itu kemungkinannya atau diprediksikan dia akan sudah lulus SMA. For the next function is to reveal activity which will be complete or occurring before
other activity are carried out in the future, yaitu untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau aktivitas yang akan sudah selesai atau terjadi sebelum kegiatan aktivitas lain dilakukan di masa depan atau di waktu yang akan datang. For example, we will have gone when you come at 9. Contohnya adalah we will have gone when you come at 9. Dimana artinya adalah kami akan sudah pergi ketika kamu datang jam 9. By the way, kalian bisa menggunakan kata atau conjunction when atau before yang diikuti dengan simple present tense, seperti contoh kalimat yang saya buat. Okay, next I will explain about nominal sentence. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih nominal sentence itu, apa sih kalimat nominal itu. Nominal sentence atau kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja, tetapi menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb sebagai pengganti kata kerja. Di antaranya yaitu biasanya dari kelompok to be, di antaranya am, is, are yaitu untuk to be present, kemudian was, were untuk to be past, be untuk to be future, dan been untuk to be perfect. Oke, saya akan untuk membuat kalimat nominal sentence dari future perfect tense, kita harus mengetahui dulu pola dan rumusnya. Pola dan rumusnya itu sebagai berikut, yaitu untuk kalimat positifnya itu subject plus shall or will plus have plus been plus ana. Yang dimaksud sini adalah singkatan dari adjective, noun, or adverb, atau biasa juga disebut dengan three complement. Oke, untuk negatifnya itu subject plus shall, will plus not plus have plus been plus ana. Untuk negatif sentence-nya itu shall or will plus subject plus have plus been plus ana. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung melalui contoh kalimat. Example, Anzo will have been here next Monday. Contohnya itu Anzo will have been here next Monday. Anzo di sini adalah sebagai subjek, kemudian will adalah sebagai modal auxiliary untuk present, kemudian have di sini adalah syarat untuk terbentuknya perfect adalah adanya have. Kemudian have di sini membantu keberadaannya been. Been di sini sebagai to be dari perfect, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian here sini adalah sebagai adverb. Dan next Monday itu sebagai kata keterangan waktu atau time signal. Oke, untuk kalimat negatifnya yaitu Anzo will not have been here next Monday. Jadi seperti yang verbal sentence, kita tinggal menambahkan not di antara will dan have. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya itu will-nya kita pindahkan ke depan menjadi will Anzo have been here next Monday. Ini adalah bentuk kalimat interrogatifnya, yaitu will-nya kita pindahkan ke depan menjadi will Anzo have been here next Monday. Okay, do you understand guys? I hope so. Okay, maybe this is just what I can explain about present future perfect tense material, and lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kardian dengan NIM A1M2191113. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Present Future Continuous Tense. Future Continuous Tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Future Continuous Tense dibentuk dengan auxiliary verb
will and be, dan present participle. Secara umum, future continuous tense hanya dapat berupa aksi seperti dynamic verb or action verb, karena hanya action verb lah yang memiliki bentuk continuous. Future continuous tense memiliki dua struktur, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Yang pertama, verbal sentence. Verbal sentence memiliki pola kalimat untuk yang positif, subject, shall or will, be, verb in, and object. Untuk negatifnya, subject, shall or will, not, be, verb in, and object. Untuk interrogatifnya, subject, shall or will, subject, be, verb in, and object. Contohnya, yang positif, he will be. He will be climbing the mountain at 7 o'clock tomorrow. Untuk negatifnya, I will not be making a cake at 8 o'clock tomorrow. Untuk interrogatifnya, will you be studying grammar speaking at 7 o'clock tomorrow? Baik, yang kedua, nominal sentence. Nominal sentence memiliki pola kalimat yang untuk positif, subject, untuk pola kalimat positifnya subject, shall or will, be, being, and non-verb. Ini adalah adjective, or noun, or adverb. Untuk negatifnya yaitu subject, shall or will. Untuk negatifnya subject, shall or will, not, be, being, non-verb, yang terdiri bisa adjective, noun, and adverb. Dan interrogatifnya, pola kalimat interrogatifnya yaitu untuk interrogatifnya shall or will.
subject, be, being, and member. Contohnya, he will be being a professional English teacher. Untuk negatif sentence-nya, he will not be a pilot next month. Untuk interrogatifnya, will they be a teacher next year? Future continuous tense digunakan untuk mengindikasikan suatu aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Time expression atau keterangan waktu yang digunakan berupa adverb of time dan adverbial clause of time. Adapun time expression yang digunakan dalam future continuous tense at this time tomorrow, by this time next year, by this time next month, and when, and present, simple present tense. Seperti when you arrive, when he gets home, and etc. Future continuous tense memiliki fungsi yang pertama. Future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, Jenny will be working at the office at 8 o'clock tomorrow. Dan kedua, fungsi future continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan yang lebih panjang di masa depan akan terganggu oleh tindakan yang lebih singkat di masa depan. Contohnya, Reni will be studying at the library when you arrive. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diva Sriundinova and my registration number is A1M2190033. I'm from Present Future Group and I will explain about Present Future Perfect Continuous Tense. Present Future Perfect Continuous Tense ini merupakan bentuk gabungan dari future, perfect, dan continuous. And this tense explain about
something that will have already happened in the future at certain times, but also still happen at the time of speaking. Jadi tenses ini menjelaskan tentang sesuatu yang sudah, akan, dan juga sedang terjadi. Misalnya kita merencanakan sesuatu, we're planning something, dan kita dan kita memprediksi atau merencanakan kira-kira sesuatu ini akan berlangsung sampai berapa lama di waktu yang akan datang nantinya, seperti itu. Seperti misalnya sesuatu ini akan terjadi dan berlangsung sampai akhir bulan at the end of this month or next month or next year or even next week. Kemudian kita juga memiliki formula dari present, future, perfect, continuous tense. Di sini kita memiliki auxiliary will sebagai perwakilan bentuk dari future. Kita juga memiliki have sebagai perwakilan bentuk dari perfect, dan kita memiliki been dan verb in sebagai bentuk perwakilan dari continuous. Jadi kita harus menggunakan form ini untuk membentuk sebuah kalimat present, future, perfect, continuous. Saya akan memberikan beberapa contoh kalimat present, future, perfect, continuous ini. Yang pertama-tama saya akan memberikan contoh positive sentence. Nadine will have been living in Kendari for 5 years by next month. Kita sudah menggunakan will, kita juga sudah menggunakan have, dan juga kita sudah menggunakan been dan verb in. Jadi bisa kita lihat bahwa kita menggunakan form yang telah ada di sini, dan this whole sentence is a present, future, perfect, continuous. Nadine akan tinggal di Kendari selama 5 tahun bulan depan. Jadi di bulan depan Nadine sudah akan tinggal di Kendari selama 5 tahun, seperti itu. Kemudian saya akan memberikan contoh kalimat lain yang berbentuk negative sentence. Salma will not have been traveling in Wakatobi by the end of this month. Kita sudah menggunakan auxiliary will, kita juga menggunakan have, kita juga menggunakan been dan verb in. Tapi di sini kita menggunakan not setelah auxiliary will untuk membentuk sebuah kalimat negatif. Seperti itu. Kemudian kita berpindah ke sentence yang selanjutnya. Ini merupakan interrogative sentence, kalimat interrogatif. Will Rini have been graduating by next year? Jadi kalau kita membentuk sebuah sentence interrogative sentence, kita harus menempatkan auxiliary will di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan will, kita sudah menggunakan auxiliary will, kita juga sudah menggunakan have, kita menggunakan been dan juga verb in. Di sini kita juga memiliki quitancy signal. Ini adalah quitancy signal. Dan kita juga harus menggunakan question mark, tanda tanya di akhir kalimat untuk membuat sebuah kalimat interrogative sentence. Ya, jadi itulah beberapa contoh kalimat yang saya berikan. Kemudian di sini kita memiliki time signal atau keterangan waktu. Biasanya kita menggunakan by the end of this year. Jadi by the end of this year ini bisa berubah-ubah seperti by the end of this month, by the end of this week, dan masih banyak lagi. Kemudian for 2 weeks ya. For ini seperti selama berapa lama? For 2 weeks, selama 2 minggu, atau for 1 month, for 1 year, for 2 years, seperti itu. Kemudian di sini kita memiliki by next month, ya, atau di bulan depan, atau kita juga bisa menggunakan by next year. Kemudian ada juga by this year,
Kemudian yang terakhir, time signal yang terakhir adalah by this time tonight. By this time tonight ini lebih spesifik, seperti kita akan melakukan sesuatu hal di jam ini nanti malam, seperti itu. Di jam seperti ini nanti malam, gitu. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai present, future, perfect, continuous, dan saya harap bisa dipahami. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, dan terima kasih atas perhatiannya. So I think that's enough for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.